Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu topik yang ada di PMM atau di platform Merdeka Mengajar, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang file bagaimana kurikulum itu perlu berubah. Dan disclaimer sebelumnya ya teman-teman, file ini sudah saya ajukan dan sudah lolos sertifikat, sudah muncul di platform PMM. Jadi teman-teman bisa gunakan ATM, rubah yang perlu dirubah, sesuaikan dengan apa yang data yang punya teman-teman miliki. Langsung saja, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa kini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang berhasil dalam dunia yang terus berubah. Tantangan kurikulum saat ini, yang pertama, teknologi yang terus berkembang. Kurikulum perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. 2. Dunia kerja yang dinamis. Kurikulum harus menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dunia kerja agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, kompetensi yang dibutuhkan. Siswa perlu mengembangkan kompetensi seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama untuk sukses di era global. Dampak perubahan kurikulum terhadap siswa. Ada 3 dampak yang paling besar. Yang pertama adalah peningkatan motivasi. Siswa akan lebih termotivasi ketika kurikulum sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, peningkatan hasil belajar, di mana kurikulum yang efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajar secara keseluruhan. Dan yang ketiga, persiapan masa depan. Kurikulum yang relevan membekali siswa dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Peran guru dalam implementasi kurikulum baru. Yang pertama, pemahaman yang mendalam, di mana guru perlu memahami tujuan, kompetensi, dan strategi pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Yang kedua, pengembangan materi dan aktivitas. Guru berperan dalam mengembangkan materi dan aktivitas yang sesuai dengan kurikulum baru. Dan yang ketiga, motivasi dan pembimbingan. Guru perlu memotivasi dan membimbing siswa dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kurikulum. Strategi yang memperbarui kurikulum yang efektif. Ada 3 strategi utama. Yang pertama, studi perbandingan. Melakukan studi perbandingan dengan kurikulum di negara lain yang sudah sukses atau di beberapa tempat yang sudah menggunakan kurikulum paradigma baru. Yang kedua, kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait dalam proses perubahan kurikulum. Yang ketiga, pendekatan berbasis kompetensi, yaitu menerapkan pendekatan berbasis kompetensi yang lebih fleksibel dan menekankan pada pemahaman yang mendalam. Keuntungan perubahan kurikulum. Kita harus tahu apa sih keuntungan kita merubah kurikulum ini, di mana ada 3 poin. Yang pertama, relevansi dengan masa kini. Kurikulum yang diperbarui akan lebih relevan dan lebih kontekstual tentunya dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja saat ini. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran, di mana perubahan kurikulum dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Serta yang ketiga, persiapan masa depan. Kurikulum yang up to date akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dan sukses di masa depan yang penuh dengan tantangan. Nah, sekarang kita harus tahu tantangan apa yang akan dihadapi atau tantangan dalam mengubah kurikulum secara menyeluruh. Yang pertama adalah persetujuan pihak terkait. Diperlukan persetujuan dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendidikan dan sekolah terkait. Karena kurikulum kita itu sudah anjuran perubahan dari Kemendikbudristek, tentunya kita perlu menyamakan mindset dengan teman-teman yang ada di sekolah untuk bagaimana kurikulum itu bisa berubah. Yang kedua, persiapan tenaga pengajar, mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum baru. Yang ketiga, perubahan mentalitas. Perlu mengubah paradigma dan mentalitas atau mindset juga dalam pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang baru. Nah, inilah foto dokumentasi saat saya mengadakan diseminasi bagaimana kurikulum itu harus berubah. Kami mengumpulkan beberapa dewan guru dan semua pemangku kepentingan di sekolah untuk bagaimana sama-sama merubah mindset bahwa kurikulum memang perlu berubah. Selanjutnya, ini adalah hasil refleksi dari beberapa rekan sejawat.
Nah, itu saja yang dapat kami paparkan pada video kali ini. Video kali ini sudah menjelaskan tentang bagaimana kurikulum perlu berubah, dan tenang saja, file tentang kurikulum perlu berubah ini sudah saya sisipkan di link deskripsi. Silahkan bisa Bapak Ibu semua tiru, bisa Bapak Ibu ATM, sesuaikan, dan bisa dirubah dengan kebutuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.